Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas pemeliharaan-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebab Engkau adalah Allah yang setia. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati, membuka hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami dengar, kami terima, bahkan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 27. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 27 yang demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi Ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah Janji Tuhan yang Setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita kali ini adalah tentang Yerobeam bin Yoas, atau juga disebut Yerobeam kedua. Nah, dia menjadi raja Israel. Dia memerintah selama 41 tahun, tapi dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat juga dia lakukan. Nah, sekalipun demikian, Ibu Bapak Saudari-saudara, ternyata dia melakukan perluasan wilayah. Nah, sampai ke Laut Araba. Ya, begitu. Jadi sekalipun dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi ternyata dia adalah seorang yang cerdas, seorang yang hebat. Dalam perang-perang yang dilakukan dia menang, begitu. Tapi ya itu, kontradiktif bahwa dia jahat tapi juga mendapatkan kemenangan. Nah, kemenangan inilah yang kemudian membawa bangsa Israel pada kemakmuran. Namun karena tadi itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dosa-dosa Yerobeam bin Nebat masih tetap dilakukan oleh bangsa Israel dalam kepemimpinan Yerobeam bin Yoas, maka ada kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel. Kesengsaraan demi kesengsaraan dirasakan. Tapi tadi bacaan kita, Tuhan tidak mengatakan bahwa akan menghapus nama Israel. Nah, jadi kemudian sekalipun Yerobeam bin Yoas ini seorang yang jahat di mata Tuhan, tapi tetap Tuhan pakai untuk menghadirkan keselamatan bagi bangsa Israel. Tuhan setia pada janjinya bahwa Israel adalah milik Tuhan, ditolong, dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan itu setia kepada kita. Sekalipun kita lupa terhadap janji kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa terhadap janjinya. Dan itulah yang kita dapat pelajari dari bacaan kita, bahwa Tuhan berjanji memelihara bangsa Israel sampai kapanpun. Dan keselamatan itulah yang Tuhan hadirkan, pemeliharaan itulah yang Tuhan hadirkan kepada bangsa Israel. Sekalipun Tuhan memakai orang-orang yang menurut ukuran Tuhan dan ukuran manusia, ini adalah orang-orang yang tidak layak Tuhan pakai. Mungkin orang-orang yang tidak layak untuk Tuhan jadikan perpanjangan tangan Tuhan. Tapi itulah kemahakuasaan Tuhan.
Tuhan memiliki kehendaknya sendiri. Dia bisa memakai siapapun, bahkan orang jahat seperti Yerobeam bin Yoas ini, untuk menghadirkan keselamatan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bisa belajar tentang kesetiaan janji Tuhan. Dia setia sampai kapanpun. Israel aja Tuhan jaga, lindungi. Nah, pasti kita juga akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bukan berarti kemudian kita bersembunyi di balik segala kelemahan kita, dosa-dosa kita. Berarti tidak apa-apa dong ya. Saya buat dosa, saya buat salah, Tuhan tetap sayang sama kita. Nah, itu bukan dalam rangka itu, melainkan dalam rangka kita semakin disadarkan, kita semakin diingatkan bahwa Tuhan memiliki kasih yang besar kepada kita. Tuhan senantiasa setia kepada kita. Maka kita perlu untuk merespon kasih Tuhan, merespon kesetiaan Tuhan dengan hidup yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah begitu setia pada umatnya. Maka mari kita juga berusaha untuk setia kepada Allah. Setia dalam firman-Nya, setia dalam kehidupan yang kita jalani. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang setia. Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap hidup di jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Tuhan akan menolong kami dalam kami menghadapi segala lika-liku kehidupan. Inilah ya Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.